Halo semuanya, teman-teman dan guru-guru dan orang lain. Halo teman-teman dan halo teman-teman semua. Kami dari SMP Putra Bangsa Klaten. Jadi hari ini kami akan berbagi atau nge-share cerita-cerita gitu ya tentang kesaksian mengenai kebaikan Tuhan atau perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan juga yang ada di hidup kami gitu ya. Oke, jadi kesaksian kali ini akan dimulai dari ceritanya. Oke, jadi dari Jason. Perkenalkan diri, silakan. Oke, halo, saya Jensen. Saya kali ini akan menceritakan kesaksian saya ketika saya SD dulu sebelum terjadi pandemi COVID. Ketika saya berada di alun-alun, saya ingin menyeberang. Nah, itu kan masa-masa masih saya kecil gitu ya. Saya sukanya tuh tingkahnya tuh masih kayak bocil gitu ya. Bocil. Oh iya, bocil ya. Emang gitu. Sukanya tuh apa ya, di luar dari pandangan orang tua itu nyebrang tuh asal-asalan. Ketika saya mau nyebrang gitu ya, saya nggak lihat kanan kiri itu, langsung asal nyebrang aja. Tiba-tiba dari kanan ada motor berkecepatan yang lumayan tinggi gitu, nabrak saya dan saya akhirnya terjatuh. Dan ketika saya terjatuh, motornya tuh masih ngegas karena mungkin Panik. yang mengendari itu tidak lihat ya, panik. Nah, lalu motornya akhirnya udah, yang mengendarai udah berhenti kan, udah lihat saya jatuh, saya ditolong terus. Tapi saya tidak terluka sangat parah ya, cuman ya hanya lecet dikit saja lah. Ya itu bukti dari Tuhan itu ada untuk melindungi kita. Tapi juga kamu sekarang lebih hati-hati kan kalau di jalan. Oh iya dong. Iya, jelas. Nggak bocil. pengalaman. Oke, jadi berikutnya kamu silakan perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Niko dan saya akan memberitahu kalian tentang kesaksian saya. Jadi saya tuh ya sekarang mulai dari beberapa bulan lalu sampai sekarang lah, itu tuh ke sekolah tuh pakai sepeda terus. Jadi ya misalnya ya pagi jam 7-an nanti ke sekolah, nah saya tuh pulang ya paling jam 3 jam 4-an itu ya juga pakai sepeda. Emang dituntun sama papa sih, tapi Diikutin. ya diikutin. Iya dituntun sama aja. Diikutin kan, misalnya kamu naik sepeda gitu kan, kamu ikutin dari belakang kan. Ya. Kalau dituntun itu kamu sepedanya dituntun. Ya, oke. Ya kan? Ya, saya diikuti oleh papa saya supaya biar saya nggak aneh-aneh. Tapi pokoknya itu beberapa kali saya pernah hampir saja ketabrak motor. Beberapa kali udah dekat sekali dengan motor, tapi saya sampai sekarang belum pernah jatuh, belum pernah ketabrak motor, dan semoga nggak ketabrak motor. Saya nggak tahu. Tapi ya contoh yang paling jelas ya pas pulang dari Kolintang itu, saya bareng sama Marcel pulang dari Kolintang jam 4-an di depan seberangannya kampus 1. Saya lagi nyebrang mau belok, nah ada orang pakai motor yang ya mungkin lumayan kurang hati-hati, itu balap dari kiri. Dan saya tuh kaget, itu saya baru jatuh gara-gara kaki, tapi akhirnya enggak. Tapi ya juga itu sebenarnya tuh motornya kan naik ke trotoar, ya deket trotoaran gitu. Tapi itu tuh juga sudah dekat sekali dengan saya, jadi saya ya juga agak takut sih dari kejadian itu, dan sekarang saya lebih hati-hati juga. Tapi emang udah beberapa kali sih terjadi kayak gitu tuh, selain dari yang itu, dan setelah itu juga masih beberapa kali, tapi ya sekarang udah kurang. Dilindungi ya, disertai di jalan raya kan apa rentan gitu ya, maksudnya kayak mungkin sekali kalau terjadi kecelakaan gitu di jalan raya, tapi Tuhan melindungi gitu aja. Ya, melindungi dari orang-orang yang kadang-kadang kurang berhati-hati. Kurang perhatian. Kalau boleh tahu, kamu sekarang naik sepeda sekolah itu memang kemauanmu sendiri atau disuruh? Awalnya disuruh sih, tapi ya akhirnya kemauan sendiri, soalnya
ya kalau mau sekolah ya di luar kota ya harus. Supaya lebih mandiri gitu. Ya. Oke, sekarang saya akan memberikan kesaksian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marcel, saya bersekolah di SMP Putra Bangsa ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi saya akan bercerita mengenai ini apa lomba. Jadi saya pernah ikut lomba gitu, dan itu tuh sebelum lomba itu saya kayak belum persiapan matang gitu. Jadi kan ya persiapannya cuma itu tuh, seingat saya tuh saya cuma persiapan itu H-1 malamnya kan. Itu tuh malamnya itu juga saya nggak terlalu persiapan nggak banget gitu loh persiapannya gitu loh ya kan. Terus besoknya itu saya juga ya masih persiapan gitu, paginya siangnya saya lomba. Nah, puji Tuhan itu tuh saya bisa menang gitu ya. Nah, itu bisa mendapatkan bisa lolos ke tingkat selanjutnya itu di mata pelajaran sains sama bahasa Inggris. Yaitu mujizat Tuhan banget itu ya. Tapi sekarang kamu misalnya ada lomba lagi kan kamu juga udah persiapan. Harusnya persiapan ya. Tapi kan kamu juga pinter tuh kayak gituan ya. Ya biasa aja sih. Masih butuh persiapan. Ya masih. Kalau nggak persiapan itu ya harus kacau gitu kalau. Yang penting itu kayak berdoa gitu ya sebelum kita melakukan kayak aktivitas apa gitu, kita harus banget kita itu berdoa, minta pertolongan Tuhan gitu tuh Biar diberkati supaya dapat ya bisa kita PH ya nilainya bagus. ya itu kan nanti bakal lomba ya ditolong. menang. Ya. Kalau reaksimu waktu menang tuh gimana ekspresimu? Ya seneng. Seneng banget ya? Ya Kaget nggak? ya lumayan kaget soalnya ya. Tapi ya Berarti Tuhan lah. ya. Oke. Terus sekarang sekian cerita kesaksian dari kami, sharing kesaksian kami. Sekarang kami akan memberikan ayat yang mendukung kesaksian kami. Masih Johnson. Ayat yang mendukung kesaksian saya itu adalah Mazmur 62 ayat 2, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Oke, kalau menurut saya ayatnya yang mendukung kesaksian saya adalah Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Oke. Nah, terus kalau saya ini lumayan panjang sih ayatnya. Mazmur 1 ayat 2 sampai ayat 3. Itu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu dia ayat bacaan Dari kami. sekian. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Tuhan memberkati.